Abad ke-20 tak diragukan lagi adalah abadnya Amerika. Setelah menang dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat naik ke posisi dominasi global yang tak tertandingi. Kekuatan militer Amerika mengamankan perdamaian di Eropa dan Asia Timur, sementara mesin ekonominya mendorong pertumbuhan global. Dari film Hollywood hingga inovasi Silicon Valley, budaya dan teknologi Amerika merasuk ke setiap sudut dunia. Namun, pengaruh ini tidak selalu positif. Amerika Serikat seringkali didorong oleh kecemasan Perang Dingin, ikut campur dalam pemilihan umum asing, mendukung rezim otoriter, dan terlibat dalam aksi militer yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Namun, komitmen Amerika terhadap cita-cita demokrasi, hak asasi manusia bebas juga berfungsi sebagai mercusuar harapan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Warisan abad Amerika kompleks dan beragam. Ini adalah kisah kemenangan dan tragedi, kemajuan dan kemunduran. Tapi satu hal yang pasti, dunia seperti yang kita kenal sekarang, dengan ekonomi yang saling terhubung, lembaga-lembaga globalnya, dan aspirasinya untuk masa depan yang lebih damai dan sejahtera, dalam banyak hal merupakan produk dari kekuatan dan pengaruh Amerika. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat tampak tak terkalahkan, supremasi globalnya tak tertandingi. Namun, awal abad ke-21 membawa kesadaran yang serius, bahkan negara adidaya pun tak kebal terhadap kekuatan sejarah. Krisis keuangan 2008 mengungkap kerentanan dalam ekonomi Amerika, mengguncang kepercayaan global terhadap kepemimpinan Amerika. Perang yang berlarut-larut di Afghanistan dan Irak menguras sumber daya Amerika dan mengikis kedudukannya di dunia internasional. Di dalam negeri, polarisasi politik meningkat, merusak kemampuan negara untuk mengatasi tantangan yang mendesak. Kesenjangan sosial melebar, dipicu oleh ketidaksetaraan ekonomi dan ketegangan rasial. Fondasi demokrasi Amerika yang dulu dianggap tak tergoyahkan, tampak semakin rapuh. Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan yang tangguh, kemampuannya untuk membentuk peristiwa global semakin berkurang. Dunia tidak lagi bipolar, dengan dua negara adidaya yang berlomba-lomba untuk mendominasi. Pusat-pusat kekuatan baru, khususnya Tiongkok, sedang muncul, menantang tatanan dunia yang ada, dan menawarkan visi alternatif untuk masa depan. Sementara Amerika bergulat dengan perpecahan internal dan tantangan eksternal, Tiongkok memulai perjalanan transformasi ekonomi dan kebangkitan geopolitik yang luar biasa. Sejak memulai reformasi pasar pada akhir tahun 1970-an, Tiongkok telah mengangkat ratusan juta penduduknya keluar dari kemiskinan, menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, dan pemimpin global dalam manufaktur, perdagangan, dan teknologi. Kebangkitan Tiongkok sangatlah cepat. Negara ini telah berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan, infrastruktur, dan inovasi teknologi. Perusahaan-perusahaan Tiongkok sekarang menjadi pemain utama di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan telekomunikasi. Kemampuan militer Tiongkok juga telah berkembang secara signifikan, menantang dominasi Amerika di kawasan Asia Pasifik. Tidak seperti Amerika Serikat, yang seringkali menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan intervensi militer dan perubahan rezim, Tiongkok telah mengadopsi pendekatan yang lebih halus dan pragmatis. Negara ini telah membina hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang, melalui Belt and Road Initiative, sebuah proyek infrastruktur besar-besaran yang bertujuan untuk menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Prospek dunia di mana Tiongkok menggantikan Amerika Serikat sebagai kekuatan global yang dominan, menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan tatanan internasional. Bagaimana dunia yang dipimpin Tiongkok akan terstruktur? Nilai-nilai apa yang akan dijunjungnya? Apa artinya bagi keamanan global, kemakmuran, dan hak asasi manusia? Dunia di mana Tiongkok menetapkan aturan kemungkinan besar akan sangat berbeda dari tatanan yang dipimpin Amerika sebelumnya. Pandangan dunia Tiongkok dibentuk oleh pengalaman sejarah dan nilai-nilai budayanya sendiri, yang menekankan kedaulatan nasional, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, dan pandangan hierarkis tentang hubungan internasional. Secara ekonomi, kebangkitan Tiongkok telah menyebabkan pergeseran dinamika kekuatan global. Perusahaan-perusahaan Tiongkok semakin bersaing dengan dan dalam beberapa kasus melampaui rekan-rekan Amerika mereka di sektor-sektor utama. Yuan Tiongkok mendapatkan daya tarik sebagai mata uang cadangan global, menantang dominasi dolar AS.
Arus perdagangan sedang diorientasikan kembali, dengan Tiongkok sebagai pusat jaringan kemitraan ekonomi yang luas. Bagian 5. Tarian diplomasi. Pergeseran aliansi dan kemitraan global. Seiring dengan berkembangnya pengaruh Tiongkok, jaringan aliansi dan kemitraan global yang ada, yang sebagian besar dibentuk oleh Amerika Serikat selama Perang Dingin, dan setelahnya, kemungkinan akan mengalami transformasi yang cukup signifikan. Negara-negara di seluruh dunia akan dipaksa untuk menilai kembali kalkulasi strategis mereka, berusaha menyeimbangkan kepentingan mereka antara dua negara adidaya tersebut. Beberapa negara, khususnya yang memiliki hubungan ekonomi dekat dengan Tiongkok atau yang terletak di orbit geopolitik terdekatnya, mungkin akan tertarik lebih dekat ke lingkup pengaruh Beijing. Di sisi lain, negara-negara lain yang waspada terhadap semakin tegasnya Tiongkok atau catatan hak asasi manusianya, dapat berusaha memperkuat hubungan mereka dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Persaingan untuk mendapatkan pengaruh tidak hanya akan terjadi di medan perang, tetapi juga di arena diplomatik, di organisasi internasional, dan bahkan di pengadilan opini publik global. Kemampuan untuk membangun dan mempertahankan aliansi dan kemitraan yang kuat akan sangat penting bagi Amerika Serikat dan Tiongkok saat mereka menavigasi lanskap global yang berubah pesat. Bagian 6. Masa depan inovasi, teknologi dan pencarian kepemimpinan global. Teknologi selalu menjadi pendorong utama kekuatan global. Dari revolusi industri hingga era informasi, kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi sangat penting bagi negara-negara yang ingin membentuk dunia di sekitar mereka. Di abad ke-21, persaingan untuk supremasi teknologi lebih ketat dari sebelumnya, dengan Amerika Serikat dan Tiongkok berlomba-lomba untuk memimpin di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan bioteknologi. Tiongkok telah membuat langkah luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, serta mendorong budaya inovasi. Raksasa teknologi Tiongkok seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba kini menjadi pemain global, menantang dominasi rekan-rekan Amerika mereka. Kemajuan Tiongkok di bidang-bidang seperti teknologi pengenalan wajah dan jaringan nirkabel 5G telah menimbulkan kekhawatiran di Barat tentang potensi teknologi ini untuk digunakan untuk tujuan otoriter. Hasil dari persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan memiliki implikasi yang mendalam bagi masa depan kekuatan global. Negara yang mengendalikan teknologi masa depan akan berada pada posisi yang tepat untuk menetapkan aturan main di abad ke-21 dan seterusnya. Bagian 7. Dunia yang bertransformasi, kehidupan sehari-hari di bawah bayang-bayang naga. Di luar manuver geopolitik dan persaingan ekonomi, kebangkitan Tiongkok sebagai negara adidaya global juga akan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari orang-orang biasa di seluruh dunia. Dari produk yang kita konsumsi, hingga informasi yang kita akses, dari pengaruh budaya yang kita rangkul hingga nilai-nilai yang kita hargai, kehadiran Tiongkok yang semakin besar di dunia kita tidak dapat disangkal. Di banyak negara, barang-barang Tiongkok telah ada di mana-mana, menawarkan konsumen alternatif yang jangkau untuk produk-produk Barat. Perusahaan-perusahaan Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam proyek-proyek infrastruktur, dari jalan raya dan kereta api hingga pelabuhan dan pembangkit listrik, mengubah lanskap dan menghubungkan komunitas dengan cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Wisatawan Tiongkok berbondong-bondong ke tujuan wisata di seluruh dunia, membawa serta adat istiadat, bahasa, dan daya beli mereka. Dampak budaya dari kebangkitan Tiongkok juga semakin nyata. Film, musik, dan sastra Tiongkok mendapatkan penonton internasional, menawarkan perspektif alternatif dan menantang hegemoni budaya Barat. Pembelajaran bahasa Mandarin sedang meningkat di banyak negara, karena individu dan bisnis sama-sama mengakui pentingnya memahami dan terlibat dengan kekuatan yang sedang bangkit ini. Bagian 8. Visi yang berbeda. Individualisme Amerika versus kolektivisme Tiongkok. Inti dari potensi pergeseran tatanan global terletak pada benturan nilai dan ideologi yang fundamental. Amerika Serikat, yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan individu, pemerintahan demokratis, dan kapitalisme pasar bebas, telah lama memperjuangkan tatanan dunia berdasarkan cita-cita ini.
Tiongkok, di sisi lain, dengan penekanannya pada harmoni sosial, kontrol terpusat, dan pendekatan yang dipandu negara terhadap pembangunan ekonomi, menawarkan visi yang sangat berbeda. Individualisme Amerika merayakan hak dan kebebasan individu, menekankan tanggung jawab pribadi, kemandirian, dan pengejaran kebahagiaan. Kolektivisme Tiongkok, yang berakar pada filosofi Konfusianisme, memprioritaskan kebutuhan kelompok di atas individu, menghargai harmoni sosial, kepatuhan terhadap otoritas, dan kebaikan bersama. Nilai-nilai yang kontras ini tercermin dalam pendekatan kedua negara terhadap tata kelola, kebijakan ekonomi, dan isu-isu sosial. Amerika Serikat, dengan penekanannya pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak individu, seringkali menjadi pengkritik vokal terhadap catatan hak asasi manusia Tiongkok dan sistem pemerintahan otoriternya. Tiongkok, pada gilirannya, telah mempertahankan model pembangunannya, dengan alasan bahwa fokusnya pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial telah memberikan manfaatnya bagi warganya. Bagian 9. Dunia kemungkinan, tantangan dan peluang di masa depan yang dipimpin Tiongkok. Prospek dunia di mana Tiongkok memainkan peran utama penuh dengan tantangan dan peluang. Di satu sisi, kebangkitan Tiongkok menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan demokrasi, hak asasi manusia, dan tatanan internasional berbasis aturan. Sistem pemerintahan otoriter Tiongkok, tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat, dan kebijakan luar negerinya yang tegas di kawasan-kawasan seperti Laut Tiongkok Selatan, telah memicu kecemasan tentang niatnya dan kesediaannya untuk mematuhi norma-norma internasional. Di sisi lain, dinamisme ekonomi Tiongkok, kecakapan teknologinya, dan komitmennya terhadap keterlibatan global juga menghadirkan peluang untuk kerjasama dan kemajuan. Belt and Road Initiative Tiongkok, misalnya, memiliki potensi untuk membuka pembangunan ekonomi dan meningkatkan infrastruktur di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Kepemimpinan Tiongkok dalam memerangi perubahan iklim sangat penting jika dunia ingin menghindari efek terburuk dari ancaman global ini. Masa depan tidak ditentukan sebelumnya. Arah kebangkitan Tiongkok, tanggapan Amerika Serikat dan aktor global lainnya, dan pilihan yang kita buat di tahun-tahun mendatang, akan menentukan bentuk dunia yang akan datang. Akankah itu menjadi dunia yang ditentukan oleh konfrontasi dan konflik, atau dunia yang dicirikan oleh kerjasama dan kemakmuran bersama? Jawaban atas pertanyaan ini terletak di tangan generasi sekarang, dan yang akan datang.